Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Pilihlah pada hari ini melalui program ini baru terang. Sebagai pendahuluannya, pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu ini adalah pelajaran Sekolah Sabat yang terakhir sebelum kita berganti kepada pelajaran Sekolah Sabat yang baru. Pelajaran ini membahas tentang Yosua pasal 24, ketika Yosua memberikan amaran terakhir kepada bangsa Israel dan mengajak mereka untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan semenjak Tuhan memberkati Abraham hingga memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Yosua juga mengingatkan bangsa itu agar mereka setia kepada Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Mari kita perhatikan tabel berikut ini sebagai ringkasan dari pelajaran Sekolah Sabat. Di bagian atas ada hari, kemudian ada ringkasan peristiwa, lalu kemudian ada prinsip yang diajarkan, dan yang terakhir adalah ajakan bagi umat Tuhan. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Ringkasan peristiwanya di pelajaran hari Minggu membahas tentang ketika Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang karya Tuhan, mulai dari Tuhan memberkati Abraham hingga Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Apa prinsip yang diajarkan dalam peristiwa ini? Prinsipnya adalah Israel ada dan berhasil semuanya karena Tuhan, bukan karena upaya mereka pribadi. Lalu jika demikian, apa ajakannya bagi umat Tuhan? Yang pertama, umat Tuhan harus mengakui bahwa Tuhan adalah pemeran utama dari keberhasilan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, umat Tuhan harus memiliki tanggung jawab iman bersama. Oleh karena pelanggaran seseorang akan menjadi batu sandungan juga bagi orang lain. Maka secara bersama-sama umat Tuhan harus menjaga iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Itulah ringkasan pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke ringkasan pelajaran di hari Senin. Ringkasan peristiwa pada pelajaran hari Senin adalah Yosua mengajak bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan melayani dengan tulus dan setia. Apa prinsip yang diajarkan? Prinsipnya, pelayanan sejati itu harus lahir dari hati. Itu lahir dari hubungan yang setia dengan Tuhan, bukan sekadar formalitas. Maka jika demikian, apa ajakannya bagi umat Tuhan? Umat Tuhan harus melayani dengan hati yang tidak terbagi dan juga harus dilakukan dengan konsisten. Itu ringkasan pelajaran untuk hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Ringkasan peristiwa pada pelajaran hari Selasa adalah Israel memberikan respons terhadap ajakan Yosua. Mereka menyatakan bahwa mereka bersedia untuk melayani Tuhan. Apa prinsip yang diajarkan pada pelajaran hari Selasa? Prinsipnya adalah kesetiaan kepada Tuhan harus dipilih atas dasar kebebasan memilih. Itu bukan karena terpaksa. Itu harus lahir dari kebebasan memilih. Lalu apa ajakannya bagi umat Tuhan untuk saat ini? Ajakannya adalah melayani Tuhan adalah sebuah keputusan yang serius. Tidak boleh dianggap sebuah candaan atau main-main. Kemudian yang kedua, melayani Tuhan adalah keputusan pribadi, bukan paksaan dari orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk melayaninya. Itu ringkasan pelajaran untuk hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Ringkasan peristiwa pada pelajaran hari Rabu adalah Yosua menyerukan tentang bahaya penyembahan berhala. Apa prinsip yang diajarkan? Pertama, berhala atau penyembahan terhadap berhala membuat seseorang tidak lagi sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Sebagaimana yang terjadi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 kepada Raja Salomo. Ketika dia mengalihkan pandangannya atau penyembahannya kepada berhala, maka hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Kemudian,
Prinsip yang kedua yang diajarkan adalah penyembahan berhala mendatangkan murka Tuhan. Itu juga dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-9. Lalu kemudian, manusia yang berdosa oleh karena penyembahan terhadap berhala, secara alamiah mereka tidak lagi dapat tunduk kepada rencana Tuhan. Itulah bahaya dari penyembahan berhala. Lalu jika demikian, apa ajakan bagi umat Tuhan untuk masa sekarang? Yang pertama, umat Tuhan harus dengan sadar mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Itu harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Lalu kemudian yang kedua, umat Tuhan harus menyingkirkan berhala-berhala modern. Karena itu yang akan mengalihkan hati kita dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena jika tidak, maka kita akan mudah untuk mengalami penyesatan di dunia ini. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu, dan sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Apa ringkasan peristiwa pada pelajaran di hari Kamis? Di hari Kamis diberikan informasi tentang kematian dan juga penguburan Yosua, Eleazar, dan juga tulang-tulang Yusuf. Sesungguhnya kematian Yosua, Eleazar, dan juga Yusuf itu bukan bersamaan. Hanya saja peristiwanya diceritakan secara bersama-sama dan digunakan sebagai penutup dari kitab Yosua pasal 24. Apa prinsip yang diajarkan di pelajaran di hari Kamis? Prinsipnya adalah kesetiaan kepada Tuhan itu sudah terbukti. Dalam artian, para leluhur sudah dimakamkan di tanah perjanjian yang sekarang sudah mereka miliki. Termasuk Yosua sebagai pemimpin, dia juga sudah dimakamkan di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan sekarang sudah menjadi milik mereka. Janji kepada leluhur itu sudah digenapi. Akan tetapi, tentang masa depan iman, maksudnya terhadap generasi yang baru, iman mereka tergantung kepada bagaimana mereka setia kepada Tuhan. Yang pasti, Tuhan sudah menepati janjinya kepada leluhur dalam memberikan tanah perjanjian. Lalu jika demikian, apa ajakan bagi umat Tuhan untuk masa sekarang? Yang pertama, umat Tuhan harus memiliki arah rohani yang sama dengan para leluhur. Dengan umat-umat Tuhan yang terdahulu, yang setia, yang kita pelajari dalam Alkitab. Lalu yang kedua, umat-umat Tuhan harus mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Itu ajakan bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga, umat Tuhan harus memelihara iman dan juga mengakhiri hidup dengan setia. Biarlah kiranya ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini akan menolong kita memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita akan berubah setia kepada Tuhan sepanjang kehidupan ini. Sebagai kesimpulannya, sebagaimana ketika di Sikem dahulu, seruan yang sama kembali bergema di hadapan kita semua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Maka biarlah kiranya dengan iman yang teguh, kita akan menjawab, aku dan seisi rumahku akan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ini baru terang.